Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau setia dalam rencana rancangan-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu-ibu dimanapun berada, apapun keadaan kita mengucap syukur jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya oleh rahmat kasih Tuhan, berkat Tuhan, bahwasanya kasih-Nya untuk selama-lamanya bagi kita. Saudara terkasih, terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua, Al-Masih, Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Hakim yang adil, yang benar dan setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada bagi kita. Kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Saudara terkasih, apapun keadaan kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, kasih setia Tuhan bagi kita untuk selama-lamanya. Tuhan adalah hakim bagi yang hidup dan yang mati. Surga dan bumi menyembah Tuhan, dan kita manusia debu dan tanah, saudara terkasih, tanpa roh Tuhan, tanpa kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Sebab itu kita manusia debu dan tanah di tengah-tengah dunia yang gelap di akhir zaman, saudara terkasih, di mana waktu-waktu hari-hari ini adalah jahat, saudara terkasih, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, jika tidak melekat kita kepada pokok anggur yang benar, jika kita tidak setia, kita tidak taat kepada firman Tuhan, maka kita akan jatuh, kita akan jauh daripada hadirat Tuhan. Sebab Allah Tuhan membalas segala perbuatan kita menurut kebenaran kita, menurut tingkah langkah kita, dan Ia Tuhan membuat kita mengalami sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan perbuatan kita. Sebab itu saudara terkasih, kita harus merendahkan diri, kita harus mengoreksi diri kita harus senantiasa, saudara terkasih, berkaca kepada firman Tuhan. Itulah yang mengajar, menasehati, mendidik, merubah tingkah langkah kita, merubah kelakuan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Sebab Ialah Tuhan, Allah yang berjalan di ketujuh kaki Dia, yang memegang
7 bintang, yaitu Roh Allah itu sendiri, dan 7 malaikat-malaikat Tuhan, sehingga jika kita menjadi kaki Dian yang senantiasa Yesus Kristus ada berjalan di dalam kita, yaitu firman Tuhan, kita memperoleh 7 roh itu, yaitu Roh Bapa, Roh Hikmat, Roh Kekuatan, Roh Pengenalan, Roh Pengertian, Roh Menasihati, dan Roh Takut akan Tuhan, sehingga kita diubahkan hari demi hari agar kita segambar serupa dengan Khalik kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan selama kita di dunia ini, yang dipelihara oleh kekuatan kuasa Allah oleh karena iman kita, sampai pada akhir zaman kita memperoleh keselamatan. Kita dilindungi dengan kuasa Tuhan yang sempurna dan ajaib. Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya mau berbagi-bagi firman agar kita boleh berkaca kepada firman Tuhan, bercermin kepada firman Tuhan, agar kita boleh bertumbuh untuk berbuah-buah yang manis, berbuah-buah yang menyenangkan Tuhan, agar kita jangan jatuh dalam berbagai hawa nafsu, kedagingan, hidup di dalam daging, hidup penuh dengan keangkuhan, supaya kita bertobat, merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Baiklah saudara terkasih, saya akan membaca yaitu pada Mazmur 18 ayat 23. Saudara terkasih, firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Itu ialah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara terkasih, firman Tuhan adalah roh yang menghidupkan, roh yang membuat kita hidup. Saudara terkasih, yang menuntun kita ke jalan yang kekal, ke jalan keselamatan, untuk memperoleh hidup yang kekal yang disediakan sebelum di dunia dicarikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Dialah hakim yang adil dan setia, yang mencintai hukum dan mencintai keadilan, dan memandang dari langit. Saudara terkasih, ia melindungi orang yang tertindas. Ia benci kepada orang yang congkak. Saudara terkasih, ia berlaku setia bagi orang yang berlaku setia. Ia berlaku suci bagi orang yang berlaku suci. Ia Tuhan yang setia,
yang membalaskan segala perbuatan manusia sesuai dengan tingkah langkahnya. Ia berlaku berbelit-belit jika orang berlaku berbelat-belit, saudara terkasih. Sebab itulah manusia menuai sesuai dengan kebenarannya, menuai dengan sesuai tingkah langkahnya. Sebab itu, saudara terkasih, kita manusia di akhir zaman harus memperhatikan tingkah langkah kita sesuai dengan Taurat Tuhan, harus memperhatikan segala perbuatan kita, saudara terkasih, sebab Tuhan akan membalaskannya sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan, saudara terkasih. Sebab orang benar jalannya seperti sinar fajar yang semakin terang bagai rembang di tengah hari, tetapi orang fasik jalannya gelap, dan ia tidak tahu mengapa ia jatuh tersandung, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini, kita memperhatikan hidup kita memperhatikan perbuatan kita memperhatikan orang-orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang kekurangan. Bagi orang-orang yang kaya, perhatikanlah orang-orang yang lemah, yang miskin, para saksi-saksi. Saudara terkasih, bagi orang-orang yang kaya, yang berlebihan, berikanlah hartamu bagi para saksi, bagi orang yang lemah. Jika engkau memberikan kepada para saksi, hamba-hamba Tuhan itu akan berdoa dan doanya didengar, dan hamba-hamba Tuhan itu jika dia menerima berkat dari sesamanya, ia akan memberikan kepada orang yang miskin, orang yang kekurangan, saudara terkasih. Ia tidak akan makan sendiri apa yang diterimanya itu. Sebab itu mari kita saling mengasihi, saling menopang, saudara terkasih. Sebab apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, saudara terkasih. Biarlah harta kita itu tersimpan di tempat yang tersembunyi. Karat tidak memakannya, ia tidak busuk, ia tidak rusak, dan ia tidak layu, saudara terkasih, tetapi ia tersimpan di surga, yaitu di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jika hatimu ada di tempat kekekalan, maka hartamu pun ada di sana, saudara terkasih. Jika hartamu ada di dunia ini untuk engkau nikmati, untuk bersenang-senang, maka hatimu akan penuh dengan hawa nafsu, saudara terkasih, untuk menghabiskan hartamu. Sebab itu berikanlah hartamu kepada orang yang miskin, orang yang lemah, para saksi, agar hartamu tersimpan di surga, di tempat yang kekal. Sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, saudara terkasih. Biarlah di akhir zaman ini, saudara terkasih, di mana langit dan bumi akan digoncangkan, saudara terkasih, terjadi gempa, tsunami, saudara terkasih, bumi akan bergoncang, langit akan bergoncang, agar tinggal tetap diam yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan Allah, yaitu iman kita, saudara terkasih, yang tidak akan tergoncang. Iman kita akan dibawa kepada kekekalan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai kita yang berlebih, orang-orang kaya, biarlah iman kita bertumbuh senantiasa. Saudara terkasih, kita memberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, dan para saksi, saudara terkasih. Sebab di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, saudara terkasih. Jangan kita dalam keadaan mabuk anggur, mabuk hawa nafsu, saudara terkasih, sehingga Tuhan datang kepada kita sebagai pencuri, dan kita, saudara terkasih,
dalam keadaan buta, tuli, dan telanjang. Saudara terkasih, biarlah kita senantiasa berjaga-jaga di dalam takut akan Tuhan, berjaga-jaga di dalam perbuatan. Saudara terkasih, berjaga-jaga kita menjadi terang, menjadi garam dunia, sehingga kedatangan Tuhan itu tidak sebagai pencuri bagi kita, tetapi kedatangan Tuhan itu, saudara terkasih, bagi kita mengetahuinya, kita menyambut dengan sukacita, dan kita beria-ria di dalam Tuhan, bersorai-sorai di dalam Allah kekuatan kita, saudara terkasih, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, saudara terkasih, kita tetap bersukacita di dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa, saudara terkasih, sehingga kita, saudara terkasih, dalam keadaan apapun, saudara terkasih, ada sukacita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Mari kita merendahkan hati, saudara terkasih, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, di dalam kerendahan hati, di dalam hati yang senantiasa dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, sehingga kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, menerima kuasa Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, dan timbul di dalam hati, itulah yang diberikan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagi Allah. Ia memberi lebih dari apa yang kita doakan, kita harapkan, sebab kuasa-Nya tidak terbatas untuk segala-galanya. Sebab Ia berfirman maka jadi, Ia berfirman maka ada. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita di dalam keadaan sakit, percayalah kuasa darah Yesus Kristus menyembuhkan kita, dan Ia telah menebus kita dengan kematian-Nya di kayu salib. Sebab itu, bersukacitalah dan bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bergembiralah kita, saudara terkasih, sebab tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, saudara terkasih, kecuali nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati untuk dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ia mati di kayu salib, saudara terkasih, di kayu salib dengan bermahkotakan duri, dengan tangan yang terikat dan dipaku, saudara terkasih, dan lambungnya dicucuk dengan tombak yang dilakukan oleh orang-orang durhaka, saudara terkasih. Semuanya itu adalah untuk dosa-dosa kita yang harusnya mati oleh karena dosa-dosa kita telah digantikan, yaitu oleh Yesus Kristus, Anak Domba Allah, asalkan kita mau menerimanya, saudara terkasih, sebagai juru selamat kita, dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita buka hati untuk firman Tuhan, saudara terkasih. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita merendahkan hati, saudara terkasih, di akhir zaman ini. Biarlah apapun keadaan kita, saudara terkasih, marilah kita bersukacita di dalam Allah. Kita merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Senantiasa kita bertekun di dalam doa, bersabar dalam kesesakan, saudara terkasih. Sebab apapun keadaan kita, persoalan, sakit, penyakit, biarlah itu menjadi cobaan yang menguji iman kita, yang bagaikan emas yang dibakar di dalam perapian, yaitu iman kita, agar
iman kita itu sungguh-sungguh saudara terkasih, utuh saudara terkasih, yang sungguh sangat berharga di hadapan Allah Bapa saudara terkasih. Sebab itu mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan kita hanya menjadi pendengar seperti seorang perempuan yang bercermin saudara terkasih. Setelah itu dia pergi dan melupakan wajahnya. Sebab itu jika kita itu membaca firman, baiklah kita renungkan dan kita lakukan. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita. Perkayakanlah dirimu dengan firman Tuhan. Sebab itulah harta yang terindah yang akan kita bawa nanti di kerajaan surga, dan perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita, biarlah hati kita bersorai-sorai di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Saudara terkasih, jangan takut, jangan bimbang. Saudara terkasih, sebab ketakutan itu adalah perbuatan dari yang si jahat. Saudara terkasih, jangan kita diperbudak dengan roh ketakutan yang itu adalah datang dari roh-roh pendakwa Lucifer. Saudara terkasih, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan kekuatan, ketertiban, memberikan damai sejahtera. Saudara terkasih, sebab roh yang diberikan Allah kepada kita lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dunia ini, yaitu roh Allah yang tinggal di dalam kita, napas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal Tuhan dalam kemuliaan, dalam kuasa yang tidak terbatas bagi kita anak-anaknya yang menopang kita, yang menuntun kita ke jalan kekekalan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi kita. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, marilah kita datang dengan penuh keberanian kepada hadirat Tuhan. Saudara terkasih, sebab Allah Tuhan kita turut merasakan apa yang kita rasakan, sebab Ia ketika menjadi manusia turut merasakan, dan Ia telah dicobai tetapi Ia tidak berdosa. Sebab itu mari kita penuh keberanian masuk dalam hadirat Tuhan, agar kita memperoleh rahmat dan memperoleh kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Sebab Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, turut merasakan apapun yang kita rasakan di dalam penderitaan kita. Dan marilah kita senantiasa memuji-muji Tuhan, sebab firman Tuhan, pujilah Tuhan wahai orang-orang yang rendah hati, pujilah Tuhan wahai orang-orang yang jujur, pujilah Tuhan wahai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah namanya, sebab Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saudara terkasih, dengan apakah kita balas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, yaitu selain dengan memuji dan menyembah dan memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, di dalam takut akan Tuhan, di dalam kerendahan hati. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Biarlah kita diberkati senantiasa. Saudara terkasih, apapun yang kita kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkat Tuhan tercurah, kasih Tuhan tercurah, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya.
Shalom.